Masih berbincang dengan Bapak Ahmad Nasruddin, ekonom PT Vevindo. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi juga di segmen sebelumnya sudah kita bahas beberapa sentimen eksternal yang menjadi fokus juga dari sisi pasar obligasi. Nah, Anda sebutkan tadi beberapa peluang kenaikan inflasi, kemudian juga beberapa momentum yang ditunggu, seperti Anda katakan tadi di Agustus mendatang begitu. Nah, ketika dari The Fed membuka peluang untuk memastikan kenaikan suku bunga acuan, bagaimana Anda melihat dengan sikap Bank Indonesia nantinya, kemudian dampak kepada pasar obligasi, Pak Ahmad? Kalau saya kira sih Bank Indonesia masih akan akan masih mempertahankan kebijakan saat ini sih. Terlepas dari misalkan kenaikan The Fed, ya kemungkinan kan kalau kenaikan The Fed kan juga kemungkinan ya kalau misalkan terjadi itu pun kalau lebih cepat daripada yang diantisipasi kemungkinan kan di 2022. Kalau kita lihat Bank Indonesia masih akan mempertahankan kebijakan saat ini karena kan memang dari kita kan pertumbuhan ekonominya kita kan juga masih terganggu, apalagi kita memasuki gelombang kedua kayak gitu. Terus yang kedua itu karena memang spread kita kan masih relatif tinggi ya dibandingkan dengan beberapa negara di Asia gitu kan, kita masih menawarkan imbal hasil yang lumayan. Jadi kemungkinan masih Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga saat ini sih, seperti itu. Baik, dengan perkembangan yang ada, Pak Ahmad, baik dari sisi eksternal maupun dari sisi domestik, bagaimana Anda melihat proyeksi pasar obligasi di semester kedua di 2021 ini? Apakah obligasi dari pemerintah akan tetap mendominasi? Karena dari sisi retail tampaknya masih akan mengalami tekanan, Pak Ahmad. Ya, kalau kita lihat sih masih akan mendominasi, masih akan jadi buruan utama di kalangan investor domestik ya, karena kan memang kondisi saat ini kan ketidakpastiannya masih lumayan tinggi ya, apalagi kalau kita lihat dari kasus COVID-nya kan juga, kasus barunya kan juga masih belum turun, walaupun ada kemajuan di sisi vaksinasi sama PPKM-nya makin ketat kayak gitu, tapi kalau kita lihat kan masih tinggi ya. Jadi kalau di tengah kepastian kayak gini sih, kalau kita lihat sih obligasi pemerintah sih masih ya, kalau saya lihat sih masih akan relatif stabil ya di beberapa bulan mendatang kayak gitu. Baik, dengan tidak adanya atau lebih cenderung wait and see dari korporasi begitu, artinya obligasi pemerintah ini berjalan sendirian. Tidak ada pilihan bagi para investor, obligasi pemerintah juga tidak ada saingan dalam hal ini. Apakah ini juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap obligasi pemerintah? Atau mungkin pemerintah sudah membaca nih dengan kondisi saat ini momentum bagi obligasi pemerintah untuk terus dirilis, Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat memang jadi momentum juga sih, karena kan kalau kita lihat kebutuhan penerbitan di tahun ini kan sekitar 1.000 triliun ya, hampir mirip sama tahun lalu kayak gitu kan, karena memang program anggaran untuk COVID ini kan lumayan meningkat tajam ya. Kalau kita lihat dari anggaran belanja pemerintah itu naik sekitar 400-an triliun kayak gitu. Jadi kalau kita lihat memang jadi momentum sih, apalagi memang ya kalau dari sisi investor memang nggak punya pilihan ya, artinya kan kalau misalkan ya pilihannya kan antara obligasi pemerintah, kemudian obligasi korporasi sama saham, sedangkan obligasi korporasi dan saham itu kan sangat rentan sekali sama kinerja sektor real ya. Ya mau nggak mau ya ke obligasi pemerintah sih, seperti itu sih. Baik, proyeksi dari Pevindo seperti apa, Pak Ahmad, dengan kondisi dan perkembangan tadi yang sudah kita bahas dari sisi target rilis obligasi pemerintah dan obligasi korporasi sampai dengan akhir tahun? Kalau kita lihat untuk yang obligasi pemerintah, kalau yield sekarang kan sekitar 6,3 ya, 6,3, 6,4 kayak gitu ya. Kalau kita lihat masih akan rentang prediksi kami sekitar ya tadi sih 6,1 sampai 6,5 sih sampai akhir tahun, seperti itu. Untuk yang yield aplikasi tenor 10 tahun ya. Untuk yang penerbitan kalau ke penerbitan obligasi pemerintah kan memang sekitar 1.000 triliun. Jadi kalau kita lihat memang kebijakan biasanya kan karena pemerintah itu kan front loading, artinya kan mereka menyerap anggaran di awal tahun untuk alokasi di kuartal-kuartal terakhir kayak gitu. Kalau kita lihat masih
masih on the target sih kalau kami lihat sih untuk obligasi pemerintah seperti itu. Tapi kalau untuk obligasi korporasi kan kalau diprediksi awal kami kan memang sekitar 150 triliun ya. Kami dulu kan mengasumsikan obligasi gelombang kedua itu nggak sedrastis ini kayak gitu. Nggak sampai melonjaknya itu nggak sampai hampir 5 kali lipat ya kalau kita lihat ya. Nah kayak gitu sih. Kalau ya paling lebih rendah daripada perkiraan kami sih. Jadi untuk kalau kita lihat dari ya sekitar 130-an triliun ya kalau prediksi kami sih. Kalau bagusnya kayak gitu. Baik Pak Ahmad, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Dan tadi secara kesimpulan, obligasi dari pemerintah tampaknya akan masih mendominasi di semester kedua di 2021 ini. Terima kasih Pak Ahmad, sehat selalu. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Nasruddin, ekonom PT Pevindo. Dan tadi kita bahas topik bagaimana pasar obligasi merespon PPKM. Dan pemirsa